partitioning terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, itu adalah yang hierarchical clustering. Oke. Nah, algoritma clustering yang digunakan untuk partitioning clustering itu salah satu jenis yang paling terkenal, itu adalah kita sebut dengan K-means clustering. Tadi lihat seperti apa algoritma dari K-means clustering. Jadi K-means clustering ini pendekatannya adalah partitional clustering. Ingat, partitional clustering, saya ulangi lagi. Partitional clustering itu adalah clustering di mana satu objek tidak boleh menempati dua buah cluster yang berbeda. Jadi irisannya harus 0, dan kalau kita gabungkan harus kembali ke ukuran asalnya. Nah, di sini setiap cluster itu berhubungan dengan sebuah pusat cluster. Jadi ada ukuran yang disebut dengan pusat cluster. Jadi setiap cluster itu nanti akan diwakili juga oleh sebuah titik yang disebut dengan centroid atau pusat cluster. Nah, setiap titik atau setiap poin atau setiap objek itu akan ditempatkan ke dalam cluster yang dan ini ngukurnya sebuah titik. Misalnya kita punya 5 titik, kita bagi menjadi 2 cluster gitu ya. Titik 1 ini mau kita masukkan ke cluster mana? Apakah cluster 1 atau cluster 2? Itu adalah dengan cara menghitung jarak antara titik tersebut ke pusat sentroidnya atau ke pusat dari klasternya. Kalau dia lebih dekat ke pusat klaster 1, maka titik tersebut kita masukkan ke klaster 1. Kalau dia lebih dekat ke klaster 2, maka titik tersebut kita masukkan ke klaster 2. Itu adalah prinsip dari K-means clustering. Jadi kalau kita tuliskan di sini langkahnya itu ada 5 algoritma dasarnya yang simple ya. Oh ya, satu lagi, bahwa di dalam K-means clustering kita terlebih dahulu harus menentukan jumlah klasternya. Jumlah klasternya itu ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita mau membagi menjadi berapa klaster? 5, 6, nah itu kita tentukan K-nya. K-nya itu berarti jumlah klasternya. Nah, algoritmanya langkah pertama adalah memilih nilai K-nya tadi. Memilih, setelah kita menentukan K itu adalah jumlah klaster, maka kita harus menentukan sejumlah K titik yang kita assign, kita tentukan sebagai sentroid awal. Sentroid mula-mula. Kemudian, karena di sini sudah ada sentroid-sentroidnya, maka setiap titik itu kita assign ke klaster yang mana itu dengan menghitung jarak terhadap sentroid-sentroidnya tadi. Setelah tadi sampai di mana putusnya? Ini tadi putus. Yang nomor 1, Bu. Langkah pertama ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Saya ulang ya. Jadi langkah pertama tadi, setelah kita menentukan jumlah klaster, maka langkah pertama adalah kita menentukan sejumlah titik sejumlah klaster tersebut.
yang kita assign sebagai sentroid-sentroid awal. Kita tetapkan sebagai sentroid-sentroid awal. Ya. Lalu kita membentuk klaster berdasarkan sentroid-sentroid tersebut. Jadi yang titik-titik yang banyak tadi kita tempatkan menjadi anggota dari klaster-klaster sesuai dengan kedekatannya terhadap titik-titik sentroidnya. Ya. Nah, setelah terbentuk klaster tadi, setelah terbentuk klaster dari sentroid-sentroid awal, maka dilakukan proses updating sentroid. Nah, sentroidnya diupdate. Caranya gimana? Dengan menghitung rata-rata ya, rata-rata dari anggota klaster tersebut. Makanya disebut dengan K-means. Ya, nilai rata-rata dari satu anggota klaster. Ya. Jadi diupdate, setelah diupdate maka kita akan mendapatkan sentroid-sentroid baru. Nah, kembali diulangi, sentroid-sentroid baru itu kita gunakan untuk membentuk klaster berdasarkan sentroid-sentroid yang baru tersebut. Dan itu diulang berulang-ulang-ulang, jadi 2-5 ini diulang, sampai terjadi posisi yang kita sebut dengan konvergen. Konvergen itu berarti kondisi di mana ya, sentroid itu sudah tidak berubah posisi, Jadi setelah diupdate, dia sama dengan nilai yang sebelumnya. Ya, nah seperti itu. Itu kira-kira langkah yang ada di dalam K-means clustering. Oke. Nah, yang terpenting yang menjadi catatan di sini dalam K-means clustering bahwa bagaimana cara menentukan sentroid awal. Nah, sentroid awal ini bisa kita lakukan secara random. Jadi kita tentukan secara random. Ya. Kemudian sentroid, untuk mengupdate sentroid, dia menggunakan nilai rata-rata atau min dari titik-titik dalam klaster tersebut. Nah, untuk mengukur jarak terhadap pusatnya tadi, ya, setiap nilai itu kalau kita ukur terhadap pusatnya, kedekatannya, itu bisa kita ukur menggunakan sembarang ukuran kedekatan. Apakah menggunakan Euklidian, apakah menggunakan Poisson similaritas, nah, apakah menggunakan city block distance, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini dikatakan K-means akan berhenti jika memenuhi kondisi konvergen. Jadi konvergen dia tidak ada perubahan. Nah, kompleksitas dari algoritma ini itu adalah sama dengan Big O, ya, Big O dari jumlah titik dikalikan jumlah klaster. Jumlah titik itu berarti jumlah data yang kita, atau jumlah objek yang akan kita klaster, dikalikan dengan jumlah iterasi, dikalikan dengan jumlah atribut. Bisa dibayangkan bahwa proses ini cukup besar kompleksitasnya. Kalau data yang kita miliki mempunyai atribut yang sangat besar, maka ini juga akan menyebabkan kompleksitasnya menjadi besar. Jadi bisa dilihat, kalau jumlah klaster mungkin tidak terlalu besar, ya. Jadi mungkin kita bagi 10 klaster, 3 klaster, tapi yang sangat berpengaruh di sini adalah jumlah data dan jumlah atribut. Sehingga memang dalam sebuah teknik clustering, kita perlu menggunakan atau memilih atribut yang benar-benar spesifik dan tidak boleh terlalu besar. Kenapa? Kalau ada data yang atributnya sangat besar, itu akan menyebabkan terjadinya curse of dimensionality atau kutukan dimensionalitas. Dan itu akan menyebabkan
waktu komputasi menjadi sangat besar. Nah, jadi salah satu teknik untuk mengurangi jumlah atribut, nanti akan, kalau ada waktu nanti akan saya jelaskan beberapa teknik untuk mengurangi atribut. Jadi usahakan data setnya itu mempunyai data jumlah atribut yang tidak terlalu besar. Ini untuk algoritma Kamin clustering. Saya akan memberikan contoh untuk data yang single variabelnya satu saja. Saya akan memberikan contoh untuk yang data yang single variabel. Ya. Kita lihat contohnya dari data ini, misalkan dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 92 objek, jadi ada 92 objek. Dan di sini hanya satu variabel, ya. Sebut saja di sini variabelnya adalah X. Ya. Akan kita klaster menjadi 2 klaster, maka K-nya adalah 2. Nah, langkah awal kita harus menentukan 2 sentroid mula-mula. Nah, misalkan sentroidnya kita set, sentroid 1 itu adalah 2, sentroid 2 itu adalah 4. Ya. Jadi kalau misalkan K-nya 3, berarti kita harus menyiapkan 3 sentroid. Gitu ya. Jadi ingat, banyaknya sentroid ini sangat bergantung pada jumlah klaster yang ingin kita tentukan. Dan di sini juga harus didefinisikan menggunakan ukuran distance apa. Selalu ya, selalu harus ada penentuan ukuran kedekatannya, ada ukuran jumlah klaster ya, penentuan jumlah klaster. Nah, kita lihat untuk satu iterasi pertama terlebih dahulu. Ya. Di sini pada langkah pertama itu adalah kita menentukan mana-mana dari anggota dataset ini ya 23 sampai 30 ini yang menjadi anggota klaster 1 dan mana yang menjadi anggota klaster 2. Jadi kita melakukan clustering langkah pertama. Caranya itu adalah dengan mengukur semua data ini jaraknya terhadap pusat klaster 1 dan pusat klaster 2. Dengan menggunakan ukuran city block distance. Nah, jadi masing-masing ini kita ukur. 2 dengan 2, ya, jadi kita ukur distance antara 2 ini dengan pusat 1, berarti 2 dengan 2. City block itu kan tinggal dikurangkan, kemudian diabsolutkan. Ya. Jadi 2 dengan 2 itu adalah 0 ini. Kemudian 3 dengan 2, 3 dengan 2 hasilnya 1, 4 dengan 2 hasilnya 2, 10 dengan 2 hasilnya 8 dan seterusnya. Ini hasil perhitungan jarak antara data dengan klaster 1. Kemudian dengan cara yang sama kita juga harus mengukur jarak antara semua data ini terhadap klaster 2. Pusat klaster 2, Pusat klaster 2 atau sentroid 2. Ya. Jadi ini kita ukur, berarti 2 dengan 4 jaraknya berarti 2, 3 dengan 4 jaraknya 1, 4 dengan 4 jaraknya 0, 4 dengan 10 jaraknya 6, 11 dengan 4 jaraknya 7, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bandingkan jarak titik tersebut ke klaster 1 dengan titik tersebut ke klaster 2 lebih dekat kemana? Berarti kalau lebih dekat, kalau kita menggunakan distance, ya berarti yang kita pilih yang paling kecil. Perhatikan, kalau kita menggunakan distance, berarti kita pilih yang paling kecil, tapi kalau kita menggunakan ukuran similaritas, maka kita pilih yang paling besar. Jadi hati-hati. Hati-hati kita menggunakan ukurannya kesamaan
dekat atau ketidaksamaan. Ya, karena di sini kita menggunakan distance, maka kita pilih yang paling dikatakan paling dekat, ya berarti yang nilai distance-nya paling kecil. Nah, contoh di sini, jarak 2 terhadap pusat 1 itu nilainya 0, jarak 2 terhadap pusat 2 itu 2. Maka dia lebih dekat ke pusat klaster 1. Karena dia lebih dekat dengan pusat klaster 1, maka 2 ini kita assign, kita tempatkan ke klaster 1. Itu ya. Jadi 2 ini kita tempatkan ke klaster 1. Oke, kemudian demikian juga untuk yang lainnya. 3 ini jarak terhadap klaster 1, jarak terhadap pusat klaster 2, 1. Nah, kebetulan sama. Nah, mana yang kita pilih? Misalkan kita pilih dia masuk ke klaster 1. Karena sama boleh kita assign ke salah satu. Yang penting tidak boleh kita assign kedua-duanya. Jadi harus memilih salah satu. Jadi di sini yang 3 kita assign ke klaster 1. Kemudian 4, karena 4 di sini jaraknya terhadap klaster 2 lebih dekat dibandingkan jaraknya terhadap klaster 1, pusat klaster 1, maka 4 ini kita assign ke klaster 2. Nah, semuanya sampai ke objek yang terakhir. Nah, di sini kita dapatkan 2 kelompok. Ya, sudah terjadi pembentukan 2 kelompok atau 2 gugus atau 2 klaster. Ya, di mana klaster 1 itu anggotanya 2 dan 3, klaster 2 anggotanya adalah 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Nah, setelah langkah 1 ini, langkah berikutnya adalah kita melakukan updating pusat klasternya. Nah, untuk menghitung ya atau menghitung sentroid baru itu adalah dengan menghitung rata-rata anggota dari setiap klasternya. Ya. Jadi klaster 1 misalkan di sini anggotanya kan 2 dan 3. Maka nilai sentroid baru dari klaster 1 itu sama dengan rata-rata atau mean dari 2 dan 3. Berarti 2 ditambah 3 dibagi 2. Itu menjadi nilai sentroid yang baru dari klaster 1. Dengan cara yang sama, kita juga menghitung sentroid baru untuk klaster 2. Nah, klaster 2 ini anggotanya lebih banyak, yaitu 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30, semuanya di rata-rata. Dicari min-nya, nilai tengahnya. Berarti gimana? Sama dengan 4 ditambah 10, tambah 11, tambah 12, tambah 20, tambah 25, tambah 30, dibagi dengan jumlah datanya. Dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi dengan 7. Begitu. Ya, itu adalah cara mengupdate nilai sentroid. Nah, setelah ketemu sentroid baru dari C1 dan sentroid baru dari C2, dilakukan lagi proses yang sama seperti ini ya untuk mendapatkan klaster baru dengan pusat yang baru tadi. Caranya sama. Nah, ini contoh pergeseran dari pusat klaster dimulai dari langkah pertama. Ini langkah pertama. Nah, kita dapatkan new centroidnya 2,5. Nah, ini bergeser ya. Jadi mula-mula di sini dia bergeser, C1 barunya di 2,5. Kemudian C2 barunya ada di 16. Ya, ini langkah yang kedua, kemudian diulang lagi. Ternyata dari hasil klaster yang kedua ini diperoleh klaster 1, 2, 3, 4, klaster 2, dan sisanya. Kemudian diulang lagi sampai kapan? Sampai ini tidak berubah. Ya, artinya bahwa misalkan nanti dalam perhitungan berikutnya
pusat sentroid 1 ini tetap 3, pusat sentroid 2 ini tetap 18, maka itu dikatakan sudah konvergen. Nih, ini gambaran dari K-min clustering. Nah, hasilnya mana hasil terakhirnya? Hasil terakhir ya hasil cluster setelah pusatnya tadi tidak berubah. Nah, ini contoh untuk yang dua dimensi atau datanya itu mempunyai dua variabel. Variabel X, variabel Y. Caranya sama saja ya. Jadi kalau kita bagi menjadi dua klaster ya berarti kita harus menentukan dua pusat klasternya juga. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan cara yang sama. Cara yang sama, misalkan di sini city block distance, hanya di sini bedanya kalau tadi hanya satu variabel, di sini dua variabel. Berarti ada selisih kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian sama caranya, mana yang lebih dekat, itu yang kita jadikan satu kelompok. Dan seterusnya. Oke ya. Nah, nanti di update-nya bagaimana untuk mengupdate dari sentroidnya. Nah, karena di sini ada dua variabel, 18 dan 2, ya maka dua-duanya kita hitung sendiri-sendiri. Untuk variabel pertama kita hitung sendiri, variabel kedua juga kita hitung sendiri. Ya, sehingga didapatkan pasangan variabel untuk sentroid baru. Ya, jadi di sini misalkan sentroid satunya, cluster 1 itu anggotanya titik-titik ini, cluster 2 itu titik-titik ini, maka untuk menghitung sentroid baru dari cluster 1 ya berarti kita ada dua komponen. Komponen pertama itu 6 tambah 12 tambah 18 tambah 24 dibagi 4. Komponen kedua itu ya 3 tambah 4 ditambah 10 tambah 11 dibagi 4. Nanti kalau ada 3 variabel ya sama seperti itu. Jadi setiap variabelnya. Nah, sehingga bisa dibayangkan kalau datanya punya banyak variabel ya, nanti prosesnya akan lebih panjang lagi. Nah, kita berikan gambaran. Nah, ini contoh dua K-min clustering, meskipun data originalnya sama ya, jadi data originalnya sama atau data asli yang di clustering itu sama. Tapi kemungkinan kita bisa mendapatkan hasil clustering yang berbeda. Jadi tergantung pada titik pusat awal yang kita tetapkan. Contohnya ini ya. Ini harusnya kalau optimal dia harusnya seperti ini. Tapi bisa jadi hasilnya nanti seperti ini. Sama-sama terbagi menjadi 3 klaster, tapi klaster 1 dengan klaster yang ketiga misalkan di sini. Nah, ini seolah-olah dia sebenarnya apa ya? Jadi ini harusnya satu klaster tapi dia terpecah menjadi 2 klaster. Sedangkan di sini harusnya beda klaster tapi justru terkumpul menjadi satu klaster. Nah, pemilihan sentroid, initial sentroid itu sangat menentukan ya, menentukan hasil dan kecepatan dari proses interasinya sampai mendapatkan optimal sentroid. Kita lihat contohnya, ini tadi untuk iterasi pertama, misalkan initial sentroidnya di sini. Nah, iterasi kedua dia bergeser. Ini hasil clusteringnya yang warna-warna merah berarti dia satu cluster, warna-warna biru ini satu cluster, warna-warna hijau berarti satu cluster. Ini dibagi menjadi 3 cluster. Ya. Nah, ini iterasi 5. Nah, bisa dilihat iterasi 5 ini sudah optimum, hampir optimum. Ya. Iterasi 6, nah, dia sudah tidak bergeser. Tidak ada perubahan dari datanya, kalau kita lihat. Nah, sehingga bisa dikatakan iterasi 6 ini sudah tercapai
kondisi optimum. Jadi kecepatan kapan dia mencapai optimum itu sangat dipengaruhi juga oleh initial centroid, di mana posisi dari centroid mula-mula diletakkan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi hasil clustering yang dihasilkan dengan Kamin clustering? Itu adalah dengan menggunakan ukuran yang disebut dengan sum of square error. Maksudnya evaluasi di sini adalah kalau misalkan kita mendapatkan hasil clustering, contohnya ini tadi, yang satunya seperti ini, kemudian yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini mana dari dua ini yang optimal? Nah, untuk mengukur antara dua klaster ini, mana yang lebih optimal, itu adalah dengan mengukur ini tadi. Sum of square error dari setiap hasil ya, klaster yang dihasilkan oleh proses klaster yang pertama dengan proses klaster yang kedua. Ukuran SSE ini itu adalah dengan mengukur jarak antara setiap titik terhadap pusatnya lalu dikuadratkan. Dan itu berlaku untuk semua klaster. Jadi masing-masing klaster itu diukur. Jaraknya terhadap pusatnya, kemudian dijumlahkan semua, lalu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semua untuk semua klaster dalam satu proses clustering. Ya. Nah, dikatakan yang paling optimal itu adalah kalau nilai sum of square error-nya itu yang paling rendah. Semakin kecil sum of square error berarti nilainya semakin optimal. Nah, ini contoh cara menghitung sum of square error ya. Jadi klaster misalkan diperoleh hasil clustering terakhir itu ya, C1, 2, 3, C2-nya ini. Nah, pusat baru itu adalah ini. Ya. Maka hasil sum of square error-nya adalah kita hitung anggota dari klaster 1, 2, 3 itu kita selisihkan terhadap mu 1. Ya, jadi di sini 2 dikurangi 2,5 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikurangi 2,5 dikuadratkan. Kemudian sisanya yang di sini 4, 10, 11, 12 itu kita hitung distance-nya terhadap pusat yang kedua. Karena dia anggota dari pusat kedua. Anggota dari klaster 2 yang pusatnya di mu2. Ya. Jadi yang di sini itu kita ukur terhadap pusat yang kedua. 4 dikurangi 16, 10 dikurangi 16, 11 dikurangi 16, jangan lupa dikuadratkan dan dijumlahkan semua. Ini adalah cara menghitung sum of square error. Baik, ini kita lihat yang seperti saya katakan tadi bahwa pemilihan initial centroid itu dalam Kamin clustering itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau contoh tadi itu tadi pemilihannya ada di sini semua misalkan ini misalkan initial centroidnya itu ada di sini dan di sini. Nah, ternyata kalau dilihat di sini sampai 5 dan dia tidak berubah lagi, hasilnya dia berbeda dengan hasil yang diperoleh pada percobaan yang pertama dengan initial centroid yang berbeda. Bisa dilihat. Nah, di sini dia terpisah, seharusnya satu kumpulan, dia justru menjadi 2 kumpulan atau 2 klaster. Nah, jadi Kamin itu mempunyai kekurangan adalah dia akan bermasalah kalau klaster-klaster itu berbeda ukuran, berbeda kepadatan, dan dia tidak berbentuk bulat. Contohnya, untuk yang berbeda ukuran seperti ini sebenarnya ya. Kasus ini juga berbeda ukuran.
1, 2, 3 ini ukurannya berbeda sehingga kadang kita mendapatkan yang tepat, kadang juga bisa terpisah seperti ini. Ini contoh yang berbeda ukuran. Kemudian ini berbeda kepadatan. Kepadatan itu berarti jumlah data dalam satu klaster ya. Hubungannya dengan jumlah data dalam satu klaster. Ini padat sekali. Ini juga sehingga kalau kita bagi menjadi 3 klaster justru pecahnya nanti seperti ini. Bisa jadi terjadi seperti ini. Kemudian juga kelemahannya untuk data yang tidak berbentuk bulat. Karena Kamin itu berpusat, ya, punya pusat, maka dia pasti bentuknya akan membentuk suatu bentuk yang mendekati bulat. Nah, sehingga kalau misalkan datasetnya dia seperti ini, nah, harusnya ya optimalnya seperti ini, maka kalau dilakukan proses Kamin clustering, dia akan berbentuk terpecah justru menjadi 2 daerah yang seolah-olah mereka punya bentuk yang bulat, ya, seperti ini. Jadi punya pusat. Nah, bagaimana menangani kekurangan Kamin? Untuk yang jumlah distribusi datanya tidak sama dalam berklaster, ini adalah dengan cara memperbanyak jumlah klasternya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi yang justru nanti yang besar ini akan terpecah menjadi beberapa klaster. Demikian juga untuk yang kepadatan, ini juga dengan cara memperbanyak jumlah K-nya. Nah, jadi diperbanyak sehingga kalau tadi harusnya kan hanya 3 ya, ada 3, tapi karena di sini kepadatannya berbeda, maka kita menggunakan jumlah K-nya itu semakin banyak, nanti dia akan terpecah-pecah yang bagian distribusinya shift. Nah, sama. Untuk yang bentuknya tidak bulat, ini juga bisa kita tangani dengan memperbanyak jumlah K-nya. Oke. Nah, untuk pengalaman belajar dan tugas bagi kalian, silakan kalian coba ya untuk mengerjakan soal yang ada di PPT-nya pada bagian ini. Jadi di sini kalian diminta untuk mengklaster nilai dari mahasiswa menjadi 3 klaster, yaitu klaster hebat, klaster pandai, dan klaster semangat. Di mana sentroid mula-mula adalah 80-80, 60-60, 60-30. Di sini ada 3, datanya ada 4 variabel ya. 4 variabel berdasarkan tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Jumlah datanya, nah ini kira-kira 20-an kalau nggak salah. Ini data yang tidak asli ya, ini hanya rekayasa saja. Nanti kalian coba lakukan proses clustering sampai maksimal, di sini ada ya, maksimal 5 iterasi saja, 5 iterasi saja ya. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana sih kita mendapatkan memilih K yang tepat. Tadi kan dikatakan seperti ini, itu adalah dengan cara memperbanyak K. Misalkan di sini 2, harusnya 2, tapi di sini kita perbanyak menjadi K. Nah, bagaimana cara kita menentukan jumlah K yang tepat? Itu nanti ada tekniknya, saya akan jelaskan untuk pertemuan berikutnya, atau nanti akan saya lampirkan pada materi dalam bentuk video rekaman. Untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalian saya minta untuk melakukan proses
clustering menggunakan data yang ada di situ ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan hari ini saya stop dulu.